Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dengan rasa alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1442 Hijrah. Di agenda pagi kita, embun pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. InsyaAllah kita akan senantiasa terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal soleh. Sebuah dan kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita panjatkan doa kita untuk orang-orang terdekat dalam kehidupan kita, terutama tentu saja bagi kedua orang tua kita yang masih hadir di kehidupan kita, atau salah satu di antara mereka yang hari ini mungkin ada yang sedang sakit. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan, kelapangan dan keikhlasan di atas segala sakit menderita, dan tentu saja menghadirkan sakit sebagai kifarat penebus di antara segala dosa dan kesalahan. Untuk sahabat-sahabat kita yang hari ini juga sedang dalam kondisi diuji sakit oleh Allah, semoga selalu dalam kesabaran dan insyaallah segera disembuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana sa'libil ba'sya ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yusaqama. Untuk saudara kita, sahabat kita yang hari ini sedang berhadapan dengan begitu banyak masalah, begitu banyak ujian yang harus dihadapi, semoga Allah SWT membuka jalan keluar terbaik dari apa yang tentu saja akan memberikan kemuliaan dan nilai keberkahan dari sepanjang hidup dan kehidupan. Pendengar AC, di kesempatan pagi hari ini kita akan tadabbur ayat di surah Al-Mujadalah, surah yang ke-58, dimulai pada ayat ke-20 hingga ayat ke-22. Tema kita, jangan menentang Allah dan Rasulnya. Jangan menentang Allah dan Rasulnya. Di ayat ke-20 hingga ayat ke-22 di surah Al-Mujadalah, Allah SWT firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina yuhaddunallaha wa rasulah ulaika fil adallin. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina. Kataballahu la'aglibanna ana wa rasuli innallaha qawiyyun aziz. Allah telah menetapkan aku dan rasulku pasti menang. Sungguh Allah maha kuat lagi maha perkasa. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang itu bapakmu, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka lah golongan Allah, ingatlah sungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Selesai melewati ayat ke-20 hingga ayat ke-22 di surah Al-Mujadalah. Setiap pandangan, setiap hati senantiasa dibimbing oleh Allah SWT
untuk senantiasa memahami esensi perjalanan hidup dan kehidupan kita, bagaimana Allah SWT telah menggariskan, telah menetapkan setiap perkara sesuai dengan aturan-aturannya. Bagaimana Allah SWT telah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan kebenaran. Maka tentu saja akan beruntung bagi mereka yang senantiasa mengikuti aturan Allah dan Rasul-Nya. Namun tentu saja mereka akan rugi, hina bahkan binasa manakala mereka melakukan pengingkaran, manakala mereka melakukan penentangan, bahkan penentangan atas aturan-aturan Allah SWT. Melewati ayat ke-20 di surah Al-Mujadalah, kita diingatkan tentang orang-orang yang menentang Allah. Mereka yang tidak mengindahkan perintah Allah dan Rasul-Nya, dan tentu saja mereka senantiasa melanggar batasan aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana mereka enggan mengerjakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah bagi mereka. Oleh karena itu mereka dimasukkan sebagai kategori orang-orang yang hina. Innalladzina yuhaddunallaha wa rasulah ulaika fil adzallin. Sungguh orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina. Dengar sih, mereka yang termasuk kategori orang yang hina itu adalah tatkala mereka tidak mau diatur di dalam aturan-aturan Allah, bahkan kemudian mereka mengingkari, bahkan kemudian mereka menentang. Mereka terus-menerus berada pada pijakan hidup melanggar aturan Allah dan Rasul-Nya. Bahkan tidak hanya sampai di sana, mereka juga kemudian menantang terkait dengan ancaman-ancaman yang akan terjadi manakala mereka menentang aturan Allah dan Rasul-Nya. Ayat ini tentu saja juga menjadi isyarat bagi kita bahwa sepanjang masa dari setiap zaman yang ada akan selalu terjadi mereka yang menentang, bahkan mereka yang menentang aturan Allah dan Rasul-Nya. Mereka berada pada fase yang berbeda dari setiap kurun waktu, namun perilaku mereka, karakteristik mereka memiliki karakter dan perilaku yang sama, yakni menentang aturan-aturan Allah SWT. Dan Allah SWT ingatkan kepada kita melewati ayat ini sehingga kita senantiasa berupaya untuk berhindar diri dari orang-orang yang cenderung membangkang aturan Allah dan Rasul-Nya, dari mereka-mereka yang melakukan penentangan atas aturan Allah dan Rasul-Nya. Maka bagi mereka yang beriman tentu saja akan selalu berada di dalam garis kemuliaan hidup manakala mereka senantiasa berpijak kepada aturan Allah dan Rasul-Nya. Karena mereka tentu saja akan senantiasa menjalankan kewajiban-kewajiban di sepanjang hidup dan kehidupan mereka sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Dan apa yang mereka jalani dari ketaatan menjalankan aturan Allah dan Rasul-Nya tentu saja didasarkan kepada keyakinan hidup bahwa setiap perintah Allah dan Rasul-Nya pasti akan membawanya kepada garis kemuliaan di sepanjang hidup dan kehidupannya. Dan kondisi ini tentu saja tidak berlaku pendengar AC bagi mereka yang menghina, bagi mereka yang menentang, bagi mereka yang menentang aturan Allah dan Rasul-Nya. Maka ketika mereka menentang aturan Allah, hakikatnya mereka telah menghina hukum-hukum Allah, maka mereka pun menjadi makhluk yang terhina. Bagaimana Al-Quran mengisyaratkan hal itu kepada kita? Tentu saja agar kita dijauhkan, agar kita betul-betul berhindar diri dari karakteristik mereka-mereka yang selalu menentang. Bagaimana gambaran itu juga memang terlihat ya di dalam setiap kurun waktu. Di masa kenabian dan kerasulan Rasulullah SAW juga demikian adanya. Ada mereka yang selalu ngeyel begitu kan, selalu mengusik apa yang disampaikan Rasulullah SAW itu senantiasa mereka anggap sebagai lelucon, mereka anggap sebagai guyonan, sehingga kemudian mereka mengolok-olok ayat-ayat Allah. Bahkan kemudian mereka berani menantang
andaikan azab itu ada, coba datangkan azab itu kepada kami kalau memang kamu orang yang benar. Demikianlah memang gambaran orang-orang yang hidupnya sudah berada pada perputaran kehidupan yang di dalamnya tentu saja dipenuhi dengan kedurhakaan, dipenuhi dengan kejahatan dan dosa, sehingga mereka anggap bahwa perilaku mereka itu adalah sebagai perilaku yang biasa. Bahkan mereka tidak lagi ada perasaan khawatir, ya, terlebih lagi tentu saja dalam batasan yang paling rendah saja. Ketika mereka melakukan dosa dan kejahatan, tidak lagi ada perasaan malu di dalam diri mereka. Maka orang kalau sudah tidak memiliki rasa malu ketika melakukan dosa dan tidak menganggap itu sebagai perbuatan dosa, berarti dia sudah berada di dalam perilaku yang sangat tercela. Ketika mereka apalagi ditindaklanjuti dengan penentangan secara terang-terangan bahwa aturan Allah dan Rasulnya tidak perlu diikuti, maka tentu saja mereka termasuk kategori orang-orang yang hina. Allah mengawali ayat ke-20 di surah Mujadalah ini dengan kalimat inna, sesungguhnya. Artinya sesuatu perkara yang akan sangat-sangat terang dan jelas bahwa mereka yang menentang Allah dan Rasulnya, maka mereka akan termasuk kategori orang-orang yang sangat hina dan tercela. Innalladzina yuhaddunallaha wa rasulah ulaika fil azallin. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina. Bukan hanya di dunia, tapi juga tentu di akhirat. Kalaupun tadi di dunia mereka seakan-akan bisa terus berlaku pongah dan sombong, mereka berlaku arogan, jumawa, karena mereka merasa memiliki apa yang bisa mereka pertontonkan dengan kesombongannya, dengan arogansinya. Maka tentu saja hal itu bukanlah sesuatu perkara yang berlaku kekal dan abadi, namun satu perkara yang sangat nisbi, dan itu pun akan berada di dalam kehidupan mereka yang sebetulnya merupakan bagian dari istizraj, gitu kan. Artinya pembiaran dari Allah atas kedurhakaan mereka, agar mereka makin bertambah dosanya, sehingga nanti Allah akan lipat gandakan akibat-akibat dari perbuatan mereka ketika mereka sudah menentang aturan Allah dan Rasulnya. Ketika kewajiban tidak dijalankan dan kemudian mereka menganggap bahwa kewajiban itu sebagai perkara yang tidak semestinya mereka indahkan, tidak semestinya mereka lakukan. Maka ketika larangan Allah dilanggar, ketika perintah Allah ditinggalkan, dan mereka memang enggan mengerjakan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah bagi mereka, maka tentu mereka akan termasuk kategori orang yang hina. Selama ini mungkin kita selalu menganggap bahwa kehinaan itu ada pada kaitan ketika kita tidak memiliki materi, ketika kita tidak memiliki apa yang kita jadikan sebagai sandaran di dalam kehidupan, berupa kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya kebendaan, ya, dari barang-barang yang kita miliki, dari sesuatu yang bisa menjadi andalan, begitu ya. Jadi kalau kata orang Sunda tanggehan. Nah, selama ini masih banyak yang seperti itu. Padahal sebetulnya yang dimaksudkan dengan kehinaan itu bukan karena faktor materi, bukan karena faktor kebendaan. Kehinaan itu terjadi manakala mereka oleh Allah SWT diberikan anugerah dengan karunia potensi akal dan fikir, kemudian juga Allah berikan kepada mereka dengan anugerah rizki yang melimpah ruah dalam kehidupan mereka. Demikian juga kesehatan, ya kan. Kemudian juga Allah SWT berikan potensi keimanan. Namun kemudian mereka langgar, maka itu sebetulnya adalah bentuk kehinaan. Tidak berarti harta mereka, tidak berarti kepemilikan yang selama ini mereka anggap sebagai hasil dari perjuangan mereka. Karena sejatinya sesungguhnya tidak ada satupun sebetulnya apa yang mereka miliki. Karena semua hal dalam kehidupan ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tatkala keimanan sudah luntur, ketika keimanan itu sudah rusak, maka tentu saja apa yang dibangun di dalam kehidupan mereka lebih cenderung kepada penentangan.
sehingga mereka tidak merasa bersalah ya dalam kaitan perasaan malu saja dalam tingkat yang terendah mereka sudah tidak miliki, apalagi begitu ya perasaan berdosa. Dan sekali lagi kondisi seperti ini tidak hanya berlangsung pada masa lalu begitu ya, dari risalah kenabian dan kerasulan. Sampai hari ini juga dalam episode kehidupan kita yang dikatakan kategori kehidupan yang serba maju, di mana orang seharusnya makin terbuka menerima kebenaran, tapi tidak sedikit banyak di antara mereka yang menentang. Bahkan tak jarang di antara mereka yang justru mengaku dirinya sebagai seorang muslim, namun kemudian karena terjebak dengan hal-hal yang bersifat kebendaan, kemudian mereka korbankan prinsip-prinsip keyakinan mereka untuk kemudian mereka berada pada pusaran kehidupan yang terus-menerus menentang. Bahkan kemudian mereka melecehkan dan kemudian mereka menghinakan orang-orang yang dipandangnya hidup di dalam ketaatan. Seakan-akan hal itu memuliakan mereka begitu, padahal sesungguhnya justru mereka semakin dihinakan, semakin diperlihatkan bahkan oleh Allah SWT tentang keburukan-keburukan mereka. Maka bagi kita selaku seorang muslim, ketika kita melihat hal seperti itu, di satu sisi tentu memang kita akan dibuat kesal, dibuat jengkel, dibuat marah, bahkan emosi. Namun pada siang lain ternyata sesungguhnya itu adalah bagian dari cara Allah untuk memperlihatkan bagaimana Allah memperlihatkan kepada kita orang-orang yang menentang, orang-orang yang memang berpijak kepada kebatilan, sehingga kita juga akan makin waspada, itu kan, kita akan makin berhati-hati. Jadi begitulah cara Allah untuk memberikan kepada kita pertolongan, gitu kan, berikan kepada kita bantuan atas sikap-sikap yang terjadi yang dilakukan oleh mereka. Maka berbahagialah, beruntunglah bagi mereka yang tanggap akan hal itu, sehingga mereka betul-betul bisa memilah dan memilih mana di antara mereka yang betul-betul berada dalam sandaran ketaatan kepada perintah Allah dan Rasulnya, dengan mana yang cenderung mengabaikan, bahkan menentang dan kemudian terus mempropaganda untuk melakukan tindakan-tindakan yang seakan-akan mereka berhasil menjadikan umat Islam ini terpuruk begitu ya. Padahal sesungguhnya tidak demikian halnya, karena Allah SWT tetap akan menjaga, Allah SWT akan tetap memelihara. Kemenangan itu hanya ada pada hamba yang beriman. Dan ini adalah bagian dari sebuah ketetapan insya Allah SWT. Di ayat ke-21 Allah SWT menguatkan akan hal itu. Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Allah telah menetapkan aku dan rasul-rasulku pasti menang. Innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Jadi sebuah ketetapan di sisi Allah SWT bahwa apa yang telah menjadi ketentuan itu berlaku sepanjang masa dari semua tempat yang ada. Sunnahnya itu adalah terkait dengan ketetapan Allah dan Rasulnya yang tentu saja akan mengalahkan mereka-mereka yang ingkar kepada aturan Allah dan Rasulnya. Di antaranya bagaimana Allah SWT telah menghancurkan umat-umat terdahulu ketika mereka berada di dalam kepongahan, keingkaran, jumawa, merasa diri paling hebat. Namun kemudian Allah SWT menghancurkan mereka dan menetapkan mereka sebagai contoh yang buruk yang kemudian diperlihatkan kepada umat-umat yang datang kemudian. Tengoklah bagaimana ketika Allah SWT menghancurkan kaum Lut, bagaimana ketika mereka berlaku dosa dan aniaya, ketika mereka melakukan kemaksiatan, ketika perzinahan betul-betul terjadi di dalam kehidupan secara terang-terangan. Bagaimana kaum Lut berlaku dosa dan aniaya, ketika diingatkan, ketika sampai kepada mereka seruan di sisi Allah dan Rasulnya Nabi Lut alaihissalam, namun kemudian mereka menolak. Demikian halnya juga apa yang terjadi pada kaum Nuh. Bagaimana kaum Nuh juga ketika mereka menentang aturan Allah dan Rasulnya, mereka dibinasakan, mereka menjadi rugi bahkan hina. Bagaimana kaum Soleh, gitu kan, dari kaum
Thamud, ya, yang kemudian mereka ketika menentang aturan Allah dan Rasulnya, pada akhirnya mereka juga dihancurkan dan dihinakan. Demikian juga kaum Ad yang datang kepada mereka, Nabi Hud begitu ya alaihissalam. Namun ketika mereka menentang, maka tentu mereka berhadapan dengan kebinasaan. Bagaimana halnya pula ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Firaun dan pengikut-pengikutnya. Sekalipun mereka memiliki kekuatan bala tentara yang hebat, bahkan memiliki kekuatan dari kekuasaan yang hebat pada masanya, tapi ternyata pada akhirnya ya hancur porak-poranda juga. Tidak ada seorang pun yang bisa bertahan pada sistem kekuatan dan kekuasaan yang zalim, pada kekuasaan yang batil, pada kekuasaan yang melanggar dan menentang aturan Allah dan Rasul. Pada akhirnya, pada masanya tentu saja mereka juga akan berhadapan dengan kehinaan dan kebinasaan. Dan sebagaimana halnya terjadi pada kemenangan pada mereka-mereka yang berpijak kepada kebenaran, maka itu pula yang tentu saja berlaku di dalam kehidupan, menjadi sunnahnya, menjadi ketetapan di Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan kemenangan pada Nabi dan Rasul dan umatnya yang pada akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengoklah bagaimana ketika Rasulullah SAW pada akhirnya melewati fase Futuh Mekah, kemenangan Mekah, yang ditandai dengan kembalinya kota suci Makkah Al-Mukarramah ini ke dalam genggaman umat Islam. Mereka kemudian menjadi penguatan bagi sebuah perjalanan hidup, bahwa mereka yang senantiasa taat patuh menjalankan aturan Allah dan Rasulnya, maka tentu saja mereka lah yang nanti akan mendapatkan kemenangan, akan mendapatkan bantuan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan pertolongan gitu kan, kepada mereka yang betul-betul menolong agamanya, memperkokoh kedudukannya. Dan inilah bagian dari gambaran tentang mereka yang taat kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain bahkan kita bisa menemukan di surah Muhammad, di surah yang ke-47 ya. Pada ayat yang ke-7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, ya kan? Sekiranya kamu menolong agama Allah, maka pasti Allah akan menolongmu dan Allah akan meneguhkan kedudukanmu. Jadi seruan kepada hamba yang beriman untuk tidak pernah dibuat gelisah hati, untuk tidak pernah dibuat patah semangat menghadapi para penentang, menghadapi mereka-mereka yang terus-menerus melakukan gerakan, gitu kan, manuver-manuver untuk merusak dan menghancurkan perjuangan mereka yang berada di dalam jalan kebenaran. Dan setiap kali penentangan, setiap kali pengingkaran itu dilakukan, maka tentu saja Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan pertolongan dan bantuan kepada mereka yang senantiasa berjuang menjaga dan mempertahankan kebenaran. Sekalipun orang-orang kafir, sekalipun orang-orang musyrik sangat membenci dan sangat tidak menyukai. Maka apa yang kemudian bisa kita perhatikan di dalam setiap bentangan waktu dari bentangan masa yang ada, inilah yang memang senantiasa Allah perlihatkan kepada kita untuk makin meneguhkan keyakinan kita. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun, kan? Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua keyakinan, terhadap semua ideologi dari setiap faham yang ada yang berlaku di muka bumi ini. Sekalipun orang-orang yang kafir tentu sangat membenci, bahkan sangat tidak menyukai. Bagaimana halnya juga orang-orang musyrik sangat membenci dan sangat tidak menyukai. Tapi kemenangan itu tetap akan berada pada garis kehidupan dari mereka yang senantiasa berjuang
menolong agama Allah Subhanahu wa taala, dalam arti hidup mereka dalam ketaatan. Maka mereka yang taat menjalankan aturan Allah, mereka yang siap diatur dalam aturan Allah, maka tentu mereka lah yang akan mendapatkan janji dari Allah berupa kemenangan. Dan kemenangan itu sesungguhnya makin dekat, ya kan? Bagi mereka yang memang terus berupaya maksimal mungkin sampai kemudian Allah menetapkan kepadanya ketetapan waktu dari apa yang telah ditetapkan. Maka apa yang terjadi dalam fenomena kehidupan tentu saja akan menjadi daya pembeda yang jelas tentang siapa yang beriman dengan siapa yang menentang. Tidak mungkin mereka yang menentang aturan Allah dan Rasulnya itu akan senang begitu ya berlama-lama atau senang berhimpun dengan orang-orang yang beriman. Pasti mereka tidak akan senang, mereka tidak akan menyukai. Kalaupun toh mereka seolah-olah dekat, maka itu hanyalah kemunafikan, itu hanyalah hipokrit, itu kamu palsu, penipuan saja. Dan pada akhirnya tentu saja apa yang mereka lakukan dengan makar mereka, dengan rencana-rencana busuk dan buruk mereka, tentu saja akan diperhatikan oleh Allah. Ketika mereka punya rencana yang buruk, ketika mereka punya gagasan-gagasan untuk merusak, tentu saja Allah tetap akan menjaganya. Karena bagaimanapun hebatnya rencana mereka, maka tentu Allah jauh lebih hebat lagi. Wa makaru makallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat rencana tipu daya, yakinlah bahwa tipu daya Allah itu jauh lebih baik lagi. Kalaupun toh mereka kerahkan semua kekuatan yang ada begitu kan untuk merusak, untuk melecehkan, untuk mencemoohkan, ya tetap saja tidak akan mungkin mereka bisa melakukan hal itu. Maka inilah bagian dari sebuah ketetapan, dari sebuah motivasi hidup yang sesungguhnya harus senantiasa kita miliki. Harus yakin bahwasanya mereka yang berada pada putaran kehidupan di mana mereka selalu taat menjalankan aturan Allah dan Rasulnya, maka pasti mereka yang taat menjalankan aturan Allah dan Rasulnya itu akan mendapatkan kemenangan. Sebagaimana Allah juga telah menetapkan di ayat ke-21 di surah Al-Mujadalah ini. Kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli. Allah telah menetapkan aku dan rasul-rasulku pasti menang. Innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Apapun yang dipertontonkan dengan kekuatan manusia tidaklah lebih hebat dibandingkan dengan kekuatan Allah yang Maha Hebat segala-galanya. Kalaupun manusia mempertontonkan keperkasaannya, maka keperkasaan mereka tidaklah lebih hebat dibandingkan dengan keperkasaan Allah yang meliputi segala perkara di dalam kehidupan. Maka jangan dibuat silau gitu, jangan dibuat gelisah hati menghadapi mereka yang seolah-olah kuat padahal sebetulnya mereka lemah. Menghadapi mereka yang perkasa, sebetulnya mereka itu sangatlah tidak berdaya begitu kan. Pada akhirnya ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan keputusannya, telah menetapkan perkara atas mereka, maka tidak ada seorang pun yang bisa membantah, tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Semua tentu akan kembali berpulang kepada apa yang dilakukannya. Sehingga di ayat ke-22 Allah Subhanahu wa taala menggariskan sebuah gambaran yang sangat jelas kepada kita bahwasanya tidaklah akan mungkin bersatu begitu ya dalam keimanan orang-orang yang memang selama ini tidak ada keinginan untuk menyatakan keimanan. Jadi tidak mungkin orang yang ingkar, orang yang mengkufuri ayat-ayat Allah itu akan senang berhadapan dengan orang-orang yang beriman. Pasti mereka akan tidak suka, bahkan mereka akan sangat benci. Dan mereka akan mencari berbagai cara, mereka akan berupaya menelusuri berbagai kekuatan yang mereka miliki untuk bisa menghancurkan orang-orang yang beriman. Sampai kemudian mereka beranggapan bahwa mereka lah orang yang hebat, orang yang kuat. Maka ayat ke-22 di surah Al-Mujadalah ini adalah sebagai bentuk penguatan kepada kita. Jangan pernah kita berharap kepada mereka yang ingkar, kepada mereka yang musyrik, bahwasanya mereka akan bisa berdampingan dengan mereka yang beriman. Karena ini ada bagian dari janji Allah. Mereka tidak mungkin bisa dipertemukan. Karena hati mereka juga sudah condong kepada kebatilan dan pasti mereka sangat tidak suka, bahkan mereka sangat benci kepada keimanan. Apa yang tertera pada ayat ke-22 di surah Al-Mujadalah.
Nah, ini sesungguhnya harus bisa menjadi pegangan hidup. Bagi siapa? Bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh pada akhirnya ketika mereka juga ditentang, ketika mereka tidak didengarkan, gitu kan, pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga mereka yang selalu istiqomah di jalannya. Bahkan mereka akan mendapatkan kemuliaan. Mereka dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bahkan kemudian khalidina fiha, mereka kekal berada dalamnya. Allah ridho kepada mereka sebagaimana juga mereka ridho akan ketetapan yang telah Allah tetapkan. Dan inilah bagian dari kemenangan, karena sesungguhnya tentara-tentara Allah, mereka-mereka yang menjadi pengikut agama Allah adalah mereka-mereka yang akan mendapatkan kemenangan. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballah humul muflihun. Engkau tidak akan mendapatkan satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak akan mungkin bisa menyatu begitu antara yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Sekalipun mereka itu bapaknya, anaknya, saudaranya atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Artinya ketika mereka sudah beriman kepada Allah, kuat dengan keimanannya, maka mereka akan senantiasa diberikan kemuliaan insya Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mereka berhadapan dengan orang-orang terdekat dalam kehidupannya dan ternyata mereka menentang, maka mereka tidak akan pernah dibuat gelisah hati. Bahkan kemudian ini janji Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah berjanji kepada mereka, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal berada di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat Allah dari ketetapan yang telah Allah tetapkan. Ulaika hizbullah ala inna hizballah humul muflihun. Merekalah golongan Allah, para tentara Allah, para pengikut Allah. Ingatlah sungguhnya golongan Allah, para tentara Allah dan pengikut Allah itulah yang akan mendapatkan keberuntungan. Terima kasih. 3 ayat di surah Al-Mujadalah di ayat ke-20 hingga ayat ke-22 sejatinya harus kita jadikan pegangan di dalam menapak hidup dan kehidupan kita, agar kita betul-betul tetap berpatokan kepada esensi hidup yang diselimuti dengan ketaatan menjalankan aturan Allah dan Rasulnya. Jangan sekali-kali kita menentang aturan Allah, karena ketika kita menentang aturan Allah dan Rasulnya, maka tentu saja hidup dan kehidupan kita berada di dalam kehinaan dan kebinasaan. Kemenangan itu hanya diperoleh bagi mereka yang hidup di dalam ketaatan atas aturan Allah dan Rasulnya. Bahkan Allah SWT juga berjanji masukkannya ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Yakinlah bahwa antara keimanan dan kekafiran tentu selamanya tidak akan mungkin bisa bertemu, tidak akan mungkin bisa dipersatukan, sebagaimana tidak mungkin bersatunya antara air dengan minyak. Pasti akan terpisah karenanya. Inilah bagian dari sebuah gambaran dan inilah bagian dari sebuah perumpamaan agar kita tidak terjebak oleh mereka-mereka yang menentang aturan Allah dan Rasulnya. Demikian apa yang bisa sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.